Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin memimpin doa dari anak-anak? Oke, kalau tidak ada, biar Ibu aja ya yang bawakan ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Yang Ibu panggil, bilang hadir ya anak-anak. Oke, Khairunisa. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Nur Asliyah. Hadir, Bu. Rizky Amalia. Hadir, Bu. Wilda Husna. Hadir, Bu. Zalmira Aidina Barus. Hadir, Bu. Aulia Karomah. Hadir, Bu. Nuraida. Hadir, Bu. Iin Siregar. Hadir, Bu. Oke. Baiklah, hadir semua ya. Baiklah, Iya, hari Bu. ini kita akan memulai materi pertama kita di kelas 8 semester ganjil. Materinya itu pola barisan dan konfigurasi objek. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu, yang pertama itu menyebutkan pengertian barisan bilangan. Yang kedua itu menentukan sifat-sifat barisan bilangan. Oke. Yang pertama itu pengertian barisan bilangan. Jadi di sini kan kita lihat nih, ada pola. Pola ini bulatan, yang pertama itu jumlahnya 1. Yang keduanya itu ada 3. Yang gambar yang ketiganya itu ada 6 bulatan. Yang disusun membentuk segitiga. Selanjutnya ini ada 10. Apakah ada yang tahu selanjutnya ada berapa bulatan di sini? 15, Bu. Oke, bagus. Nah, di sini ada barisan bilangan, ya kan? Misalnya di sini itu ada barisan bilangan 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Jadi dari sini, dari 2 ke 4, ini kita tahu. Itu dikalikan kedua, biar bisa dapat 4. Begitu juga dari 4 ke 8 ini dikalikan 2. Ya kan? Jadi dia itu membentuk barisan bilangan dengan dikali-kalikan 2. Ya kan? Seterusnya, di sini ada contoh barisan bilangan itu yang 5, 10, 15, 20. Di sini itu polanya itu ditambah 5. Ya kan? Jadi ini dinamakan barisan bilangan. Jadi barisan bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang disusun dengan aturan tertentu atau pola tertentu. Polanya itu tadi yang dia dikalikan 2. Setelah itu dikalikan 2. Kayak gitu. Jadi dia berbentuk barisan bilangan. Selanjutnya ini ada sifat-sifat barisan bilangan. Ya kan?
Bilangan-bilangan disusun dengan aturan tertentu atau pola tertentu. Berikut ada beberapa contoh pola bilangan. Yang pertama itu pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Sedangkan pengertian dari bilangan ganjil itu suatu bilangan asli yang tidak habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Contohnya itu 1, 3, 5, 7, 9. Jadi di sini itu kita lihat dia itu ada polanya dari 1 ke 3, ya kan? Dia itu ditambahkan 2. Dari 3 ke 5 dia juga ditambahkan 2. Jadi dari sini kita tahu kalau misalnya pola bilangannya itu apa? Ada yang tahu pola bilangannya itu? Ada yang tahu? Nah, jadi polanya ini ditambah 2, ya. Selanjutnya, pola bilangan genap. Pola bilangan genap yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Bilangan genap yaitu bilangan asli yang habis dibagi 2 atau kelipatannya. Contoh pola bilangannya itu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Jadi di sini ada contohnya, ya kan? Nah, jadi dari 2 ke 4 ini, ada yang tahu ditambahkan ke berapa atau dikalikan berapa? Ditambah 2, Bu. 2, Bu. Oke. Bagus. Jadi ini ditambah 2 ya. Seterusnya dia itu ditambahkan 2. Jadi dia itu terbentuklah pola bilangan genapnya. Selanjutnya kita masuk ke pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi merupakan suatu pola bilangan yang terbentuk oleh bilangan-bilangan hasil kuadrat. Dan jika digambarkan, polanya membentuk suatu bentuk persegi. Jadi, pola bilangan persegi ini dianya itu terbentuk dari bilangan-bilangan hasil kuadrat. Misalnya, 1 kuadrat, 2 kuadrat. Nah, yang pertama ini dia itu ada persegi. Dia ini terbentuk dari 1 kuadrat. 1 kuadrat ada yang tahu hasilnya? 1, Bu. Nah, jadi dia ini terbentuk dari 1 kotak. Nah, berbentuk persegi. Selanjutnya, yang ada 4 kotak yang membentuk persegi. Ini terbentuk dari 2 kuadrat yang hasilnya 4, ya. Begitupun yang selanjutnya, 3 kuadrat hasilnya 9. Jadi di sini dia itu kita bentuk jadi 9 kotak. 9 kotak berbentuk persegi, ya. Selanjutnya kita masuk ke pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga merupakan pola bilangan yang jika digambar membentuk pola segitiga. Contoh pola bilangan segitiga itu 1, 3, 6, 10, 15. Nah, jadi di sini yang segitiga ini, nah kan kita udah lihat nih ada gambarnya. Ada yang tahu nggak kalau misalnya yang ada lingkaran 3 ini, dia ini bagaimana bisa dapatnya? Dari 1 kok bisa jadi 3, kayak gitu. Ada yang tahu? Nggak ada? Jadi di sini dari 1 ke 3 ini, dia ini 1 ditambah 2, jadi 3. Seterusnya, dari 1 ditambah 2, ditambahkan ke 3 lagi. Jadi dia dapat 6.
6 bulatan yang berbentuk segitiga. Begitu seterusnya sampai dia ada segitiga yang lebih besar, ya. Oke. Nah, di sini dia ada pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang ini suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi panjang, sama seperti sebelumnya ya. Tapi di sini dia itu berbentuk pola barisannya itu 2, 6, 12, 20. Ya kan? Jadi di sini untuk kita mendapatkan yang pertama 2 ini, dia 1 dikali 2, dapatlah 2. Untuk yang keduanya, dia ini 2 dikali 3, jadi dia ditambah 1. Yang satunya ditambah 1 jadi 2, yang duanya ditambah 1 jadi 3. Dapatlah hasilnya 6. Begitulah seterusnya, ya. Oke, apakah sampai sini anak-anak paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Untuk menguji kepahaman kalian, Ibu akan menanyakan soal berikut ya. Yang pertama ini ada soal, apakah gambar di atas membentuk suatu pola tertentu? Ada yang bisa menjawab? Ya. Saya, Bu. Oke, Wilda silahkan. Pola di atas itu membentuk segitiga, Bu. Oke, benar. 135. Oke, selanjutnya ya, soal nomor 2. Jadi di sini dia disebutkan aja ya, banyak batu bata pada setiap gambar. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Oke, silahkan Iin. Di gambar 1, buah batu bata. Di Ya. gambar 2, 3 buah batu bata. Mm-mm. Di gambar 3, 6 batu bata. Di gambar 4, 10 batu bata. Oke, makasih ya. Selanjutnya, soal Iya, yang Bu. terakhir. Tanpa menggambar, dapatkah kalian menentukan banyak batu bata untuk bangun berikutnya? Nah, ini ada 10 nih kan. Setelahnya ini ada yang tahu nggak berapa jumlahnya? Ada nggak yang tahu? Nah, ini polanya ini dari 1 ke 3. Ditambah 2 kan? Selanjutnya, ada yang tahu? Oke, baiklah. Aulia, Bu. Oh ya, Aulia. Silahkan 15. Aulia. Oke, 15 batu bata. oke, bagus. Benar jawabannya ya. Oke, karena materi kita ini telah selesai, jadi anak-anak jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas yang udah Ibu kirim di grup WA kita. Oke, batas terakhir mengumpulkannya besok malam jam 9 ya. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya. Untuk materi selanjutnya, itu materinya itu menentukan suku ke N dari pola bilangan. Ya, kita akhiri materi kita hari ini dengan membacakan doa. Ada yang ingin membacakan doa? Saya, Bu. Oke, baiklah. Silahkan Wilda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Wilda. Baiklah, kita tutup materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.